sebelum saya di Darul Quran, ketika saya sedang masih siaran di radio, saya itu sering sekali menghubungi Ustadz Yusuf Mansur, ya gitu. Jadi contohnya hari Rabu atau hari Senin besok mamanya lah ya, ada satu tema yang perlu dibicarakan korelasi dengan keilmuan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, nanti tim dari radio tempat saya bekerja itu menghubungi Ustadz Yusuf Mansur atau bahkan kadang saya sendiri minta kesediaan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Saya dari radio ini umpamanya lah ya di Jakarta, minta kesempatan untuk sharing wawancara di radio. Iya iya iya, beliau selalu jawabannya gitu tuh. Iya 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 iya. Nah, dari itu, dari situ kemudian Allah mengatur saya bisa kemudian berdekatan secara apa ya, secara khidmat karena saya berkhidmat pada beliau dan Darul Quran. Akhirnya eh, apa ya menyatu seperti itu dari hal yang nggak kita sangka. Jadi 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang bahkan eh, yang lucunya lagi buat saya adalah kelucuan-kelucuan yang Allah berikan itu surprise yang menyenangkan saya anggap bahkan sebagai kelucuan ya. Ketika sudahlah kita ngobrol dengan Ustadz Yusuf Mansur, kalau saya siaran dengan tema tentang membahas satu agama gitulah ya yang sifatnya agama di talkshow pagi itu. Kemudian datanglah tuh apa namanya orang dari wisata hati kalau dulu. Awal-awalnya kan wisata hati dulu ya. Dari wisata hati PPPA Darul Quran. Waktu itu datang ke kantor tempat saya kerja tahun 2008 kalau nggak salah, mengajukan kerjasama siaran untuk program Ramadan. Karena kebetulan di radio itu saya sebagai penentu kebijakan boleh atau tidaknya atau menerima itu adalah keputusan saya, maka langsung saya putuskan saja, ya siap kita kerjasama. Udah, dari situlah tahun 2008 saya mengenal Ustadz Hendi ya, Kiai Hendi sekarang, insya Allah dengan Kiai Hendi Irawan Saleh, kemudian dengan Kiai Jamil, saya kenal, tapi saya belum gabung di Darul Quran. Itu tahun 2008 atau 2007 itu pada awalnya. Beberapa tahun kita kerjasama, jadi kita cuman membantu mensupport programnya PPPA Darul Quran. Nah, kemudian berlanjut ketika saya beranjang sana ke kantornya PPPA Darul Quran, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bergabung seperti itu. Wah, ya saya pikir ini cara Allah ngatur saya untuk lebih baik lagi ya. Dari hal yang baik untuk lebih baik lagi saya gabung di Darul Quran. Alhamdulillah sejak tahun 2010 sampai sekarang masih berkhidmat pada Darul Quran. Dan betapa senangnya saya ketika saya merasa sekecil apapun langkah saya, kebermanfaatannya itu ada walaupun cuma penyambung informasi saja, tetapi bagi saya ini adalah sebuah manfaat. Contohnya adalah ketika banyak masyarakat Indonesia yang kemudian mendukung program tahfizul Qur'annya PPPA Darul Quran sendiri kan kepanjangannya adalah program pembibitan penghafal Al-Quran. Nah, salah satu kantung-kantung penghafal Al-Quran itu ada di pesantren tahfiz Darul Quran Takhasus. Nggak bayar. Ini nggak bayar. Full dari pendaftaran sampai kelulusan tidak bayar. Nah, kemudian dari situ saya istilahnya silaturahmi kayak kemarin terakhir saya ke Banyuwangi. Saya melihat bagaimana anak-anak itu semangat bekerja setelah ada tiga santri dari pesantren
Takhasus Banyuwangi ya di Watu Kebo itu telah melaksanakan tasmi hifzil Quran. Jadi teman-teman bisa perhatiin ya, dia baca Al-Quran 30 juz seperti ini, baca ya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak membuka selembar pun. Masya Allah. Bisa dibayangin kayak apa. Kita aja yang umpamanya 1 juz sehari aja, ya Allah, godaannya itu kayak apa gitu ya. Tapi mereka sungguh luar biasa. Nah inilah yang kemudian eh, saya dan teman-teman di PPPA Darul Quran ya, PPA Darul Quran Pusat ataupun cabang-cabang termasuk Yogyakarta ini menggiatkan membersamai mereka untuk lahirnya para penghafal Al-Quran. Di Yogyakarta ada layanan berbasis tahfizul Quran untuk para mahasiswa. Ya ada Geraha Tahfiz Darul Quran di sana yang kemudian aktivitasnya juga luar biasa. Nah inilah ajakan kebaikan yang coba diajak oleh Darul Quran. Ya alhamdulillah kemudian dari apa yang kemudian dilakukan oleh PPA Darul Quran itu membuahkan hasil dan nggak sia-sia. Jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini bersama saya ya, malam hari ini bersama saya dari manapun kawan-kawan berada gitulah ya, yang senantiasa membersamai lahirnya penghafal Al-Quran melalui programnya PPPA Darul Quran. Jadi kalau Anda nanti ada ada sedekah, ajakan bersedekah melalui PPPA Darul Quran Yogyakarta, maka itulah sekarang ini kesempatan untuk kawan-kawan semuanya untuk meraih keberkahan bulan suci Ramadan melalui kebaikan bersedekah untuk para penghafal Al-Quran. Nah, informasi saja, bukan tanggal 20, tadinya tanggal 26 acaranya, tapi sudah dimajukan kemarin tanggal 19, berlangsung di pesantren Darul Quran adalah di Karawang. Anak-anak santri di pesantren Tahfiz Darul Quran Takhasus yang nggak bayar dari pendaftaran sampai kelulusan itu melaksanakan wisuda. Dan tahun ini ada 170 anak santri atau anak remaja Indonesia yang lahir sebagai penghafal Al-Quran 30 juz melalui program beasiswa atas sedekah kawan-kawan semuanya. Ya, inilah yang salah satu membanggakan saya, barangkali juga menjadi kebanggaan Bapak Ibu semuanya turut membersamai lahirnya para penghafal Al-Quran di Indonesia. Ya, seperti di Yogyakarta sendiri giat sekali melaksanakan itu. Tidak lepas kecuali hanya berharap ridha Allah melalui program tahfizul Quran ini. Ya, itulah ya istilahnya singkatnya itu seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Saya kalau sudah ngomong bercerita jadinya nanti acara nggak mulai-mulai ini. Kita bismillah, kita akan segera mulai aja ya kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Berapapun kawan-kawan kita sambil kita menunggu kawan-kawan, kita akan Masya Allah, ada Uma ya. Hai Uma, Umaira. Ya, kawan-kawan semuanya, alhamdulillah kita akan segera mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita mengingat apa yang telah Allah catatkan sebuah sejarah di tanggal 14 Januari yang lalu, yaitu ketika berpulangnya guru kita semuanya, Syekh Ali Jaber, ya, yang Allah panggil karena sakit.
dan beliau wafat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, kalau tidak salah pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ya, hari ini energinya sekali-sekali pakai dialek Jawa nggak apa-apa ya. Energinya Syekh Ali kita coba ya sedikit kita meraih lah ya, sedikit kita meraih energinya Syekh Ali. Paling tidak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan beragama atau dekatnya beliau dengan Al-Quran juga menjadi wasilah kita dekat dengan Al-Quran, seperti itu. Ya Bismillah, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bersyukur untuk kita semuanya bahwa Allah sempatkan kita untuk sama-sama mengikuti kajian yang diberikan, disempatkan oleh kawan-kawan dari PPPA Darul Quran Yogyakarta, yaitu memperingati doa bersama memperingati 100 hari wafatnya guru kita Syekh Ali Jaber. Ya, saya pun punya banyak kenangan sama beliau, Masya Allah. Seperti itu, dengan kesederhanaan beliau, ya subhanallah, luar biasa. Dan hari ini sungguh kawan-kawan semuanya adalah satu nilai plus ya buat kita. Baik kawan-kawan, di laptop saya sudah, karena saya pakai laptop nggak pakai handphonenya lagi lowbat ya. Kita akan segera mulai saja ya, Bismillah ya. Sambil juga menunggu kawan-kawan yang lain. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada Allah setelah kita melaksanakan salat tarawih ya, kita menyatu di sini dalam ajakan kebaikan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan dari PPPA Darul Quran Yogyakarta untuk kita sama-sama doa bersama nanti bersama Syekh Muhammad. Beliau adalah adiknya Syekh Ali Jaber, dan hari ini kita memperingati adalah tujuannya untuk mengingat. Nah, namanya juga memperingati, jadi mengingat perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh Syekh Ali Jaber ya, untuk kita, untuk Indonesia, untuk umat Islam dan untuk dunia. Ya, banyak hal yang bisa kita contoh dari beliau, dan banyak juga ajaran-ajaran beliau yang kemudian menjadi pegangan kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita beragama. PPPA Darul Quran Yogyakarta memfasilitasi ini untuk bersama-sama kita mengambil, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mencoba untuk mengambil energinya Syekh Ali Jaber dalam kehidupan beragama ya. Baik, kawan-kawan semuanya, Syekh Ali Jaber adalah sosok yang begitu sederhana, kemudian berilmu, dan juga bersahabat ya. Ini sungguh luar biasa. Dalam catatan perjalanan sejarah kita dikenalkan oleh Syekh Ali Jaber, insya Allah kalau tidak salah adalah ketika di tahun 2000 berapa ya, 2009 atau 2010 atau malah sebelumnya, ketika Kiai Yusuf Mansur kemudian siaran di TPI pada waktu itu, siaran di TPI, dan kemudian mengajak serta Syekh Ali untuk berbagi ilmu di acara Nikmatnya Sedekah, kalau tidak salah pada waktu itu juga namanya Nikmatnya Sedekah. Dan dari situ kemudian
ilmu Syekh Ali menyebar kemana-mana dan akhirnya Syekh Ali pun dikenal sebagai salah satu tokoh yang apa namanya bisa kemudian menjadi juru damai untuk kita semuanya, mendamaikan hati kita melalui pendekatan-pendekatan terhadap Al-Quran. Hubungannya dengan Darul Quran begitu dekat sekali, begitu dekat sekali. Amat sangat dekat malah barangkali kan jika saya bilang. Makanya Allah kemudian mengatur ending cerita di dalam kehidupan ini. Syekh Ali dimakamkan di tanah di mana beliau dulu juga mempunyai sumbangsih dengan berdirinya atau kemudian majunya pesantren Tahfiz Darul Quran yang ada di Cipondoh, Tangerang. Ya, ini juga ada peran serta Syekh Ali di sana. Kemudian kalau tidak salah, ingat juga saya ingat betul ketika di tahun 2012 kita coba mereview sedikit ya. Barangkali jika salah atau keliru tentang waktu, saya mohon maaf, tapi saya masih ingat kira-kira di tahun 2012 itu datanglah keluarga besar Syekh Ali Jaber. Ada orang tuanya dan adik-adiknya. Ya, termasuk ada Syekh Muhammad, kemudian Syekh Hussein pada waktu itu, dan akhirnya Syekh Muhammad pun tertarik untuk bergabung dengan keluarga besar Darul Quran. Cukup lama beliau saya kenal dulu ketika bersama apa namanya di Darul Quran. Iya, 12-12 lah, bukan 11-12, tapi 12-12. Artinya kesederhanaannya Syekh Ali juga ada di kesederhanaannya Syekh Muhammad. Ilmunya pun demikian sungguh luar biasa ya. Karakteristiknya itu juga ya Allah adem banget ya gitu ya. Pokoknya kalau ketemu Syekh Ali itu adem, ketemu Syekh Muhammad adem. Kalau bahasa saya itu adem. Adem itu gimana ya? Auranya itu adem banget seperti itu ya. Baik kawan-kawan semuanya, kita akan segera mulai saja ya. Dan mari kita sama-sama untuk memulainya dengan bersama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan dengan niat baik kita pada kesempatan malam hari ini menjadi catatan kebaikan yang berlipat pahala yang akan Allah berikan kepada kita, karena sekarang ini adalah berkumpulnya orang-orang yang memiliki niat baik, bertujuan baik untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Kawan-kawan semuanya ataupun saya. Semoga energi kebaikan ini menjadi milik kita semuanya. Dan kita senantiasa tak pernah lelah untuk berdoa, mendoakan yang lainnya. Bila mana ada yang sakit, mari kita sama-sama. Kemudian kita doakan semua disembuhkan. Siapapun yang memiliki persoalan pada sekarang-sekarang ini, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menyelesaikan dan memberikan jalan yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya, baik yang bersama kita ataupun yang tidak sedang bersama kita, yang terhubung oleh kita ataupun yang tidak terhubung oleh kita. Kita tidak tahu Allah akan mengijabah doa kita atau tidak, tapi percayalah, setiap doa akan diterima oleh Allah. Tinggal menunggu gilirannya, istilahnya seperti itu. Tinggal menunggu gilirannya. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik-baik saja, dan mari kawan-kawan, mari kita secara ikhlas, ikhlas. Artinya kita sama-sama membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah ini tidak hanya di mulut saja, tapi sehingga pori-pori di dalam tubuh kita pun ikut melawaskan nama Allah.
sehingga Al-Fatihah itu juga keluar benar-benar dari raga kita, dari jiwa kita. Baik kawan-kawan, mari kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Ila ardi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik kawan-kawan semuanya, kita akan langsung saja mempersilahkan kepada guru kita, Kiai Haji Hendy Irawan Saleh, yang ini juga saya pribadi banyak berguru, meski saya jauh lebih tua secara usia, tapi dalam ilmu agama saya senantiasa menghormati guru saya yang satu ini, Ustadz Hendy Irawan Saleh, atau yang dikenal juga sebagai Kiai Haji Hendy Irawan Saleh. Ustadz Hendy, kami persilahkan. Terima kasih Pak Haji Dwi, kawan-kawan PPA Jogja, segenap kawan-kawan RTQ, Mas Maulana, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah, hari ini sudah 100 hari ya. Syekh kita yang bernama asli Ali Saleh bin Muhammad Ali Jabir mendahului kita. Perjalanan panjang kehidupan seorang anak manusia hingga kemudian harus berhijrah dari negeri para nabi menuju negeri para kiai. Nah, gitu ya enggak? Negeri para nabi itu ya di Saudi sana. Negeri para kiai ya sebutannya cuma di Indonesia ini, ya kan? Cuma segitu banyaknya kiai juga, Syekh Ali tidak pernah dipanggil Kiai Haji Ali Jabir, tidak pernah. Ya itu ya, itu tanda setiap daerah punya kekhususan yang bersama-sama. Sebentar, ada tamu. Ya, asiknya Zoom seperti ini kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, natural saja ya, natural saja. Kita ada yang silaturahmi ke Kiai. Mudah-mudahan yang datang itu adalah tamu yang membawa kebaikan atas doa kebaikan yang sudah kita panjatkan tadi ya. Insya Allah, amin, amin, amin. Ya mungkin juga nanti besok atau lusa kawan-kawan mendapatkan tamu yang juga membawa kabar baik. Seperti itu. Dari kebaikan yang diinginkan oleh kawan-kawan semuanya. Siapa tahu, ya who knows, kalau kata orang Jawa Timur mah ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah itulah makanya kita akan coba untuk senantiasa baik. Oke, silakan lanjut. Iya, ada tamu biasa lagi belanja sama tetangga, ya kan? Belanja buat sahur. Belanjanya nggak usah jauh-jauh sama tetangga. Jadi pasti delivery order gitu ya. Biasakan kalau beli itu sama tetangga aja, nggak usah di toko-toko yang bandrolan-bandrolan gitu. Kalau sama tetangga tuh jadi barokah gitu ya. Nyenengin dia yang jualan dan nyenengin kita yang pengen. Nah itu namanya antarodin ya. Lanjut lagi, mohon izin Pak Haji Dwi, jadi selalu intermezzo ya, selalu intermezzo. Nggak tahu nih, mungkin nanti datang lagi nih orangnya mau ngasih kembalian. Ya, saya 2010 sempat jalan bareng dengan Syekh Ali Jabir. Waktu itu mungkin 2012 ya, 2012 tuh Syekh Muhammad baru nyampe kalau nggak salah ke Indonesia ya, seingat saya ya.
2012 atau 2011 tuh saya lupa. Nanti tolong Syekh. 2012 bulan Desember tanggal 25. Iya, Syekh Muhammad tuh subuh-subuh itu tahu-tahu beliau udah Iya. imam. Masya Allah, ini ada Dulu apa? kita Di, punya acara namanya silaturahmi nasional kalau nggak salah waktu itu. iya, Jadi betul. menghadirkan Terus, masyayikh dari Timur Tengah, ada kan sekeluarga ya, iya, datang, betul. ada ayahnya, ada Iya, adik-adiknya. betul. Siap, Iya, silakan. subhanallah itu. Akhirnya kalau Syekh Ali Jabir memang sudah Dari lama sini. menjadi di Jakarta dan sudah lama menjadi pengampu materi khusus di Masjid SK Sunda Kelapa. Adapun Syekh Muhammad, Masya Allah, ya, saya sampai belajar Al-Fatihah nih sama beliau ya. Beliau mulai dari ngajari anak-anak kelas 12, hafalan Quran, kemudian memiliki halaqah, kemudian memberikan kursus-kursus takhil ya, atau pembekalan-pembekalan yang lebih mendalam kepada guru-guru tahfidz. Nah, sampai kemudian berlanjut terus, subhanallah, sampai sekarang ya Allah. Dan apa ya, Syekh Ali benar-benar menunjukkan bukan hanya kesederhanaannya, tapi kelembutannya. Ya enggak? Kelembutannya. Saya tuh kadang gimana ya, jadi guru tuh saya suka, kadang juga bapernya ada. Baru di WA sama wali murid dengan omongan yang gimana-gimana, kita udah marah. Ya, baru diprotes kita udah marah. Lah Syekh Ali Jabir ini lagi dakwah ditusuk. Coba. Memaafkan gitu. Kita nih kadang yang kerjanya mungkin public service gitu ya, baru menghadapi konsumen yang aneh-aneh aja kita udah marah. Kita ini berhadapan dengan seorang alim ulama yang membuktikan sendiri, memberikan maaf kepada yang menusuknya. Bahwa kemudian hukum tetap berjalan, vonis tetap ada, ya itulah namanya keadilan. Coba bayangkan kalau kemudian apa namanya, al-ainu bil aini wal anfu bil anfi. Ya, kalau yang sakit matanya dibalas dengan matanya, yang sakit hidungnya dibalas dengan hidungnya. Kemudian dalam bahasa lainnya, atusuku bitusuki. Jadi kalau ditusuk ya nusuk lagi gitu. Tapi tidak dilakukan untuk seorang Syekh Ali Jabir. Siapa yang mau mengambil contoh seperti ini coba di antara kita? Hah? Pernah nggak kita disakiti tapi kemudian kita memaafkan? Pernah nggak gitu kita disakiti terus kita memaafkan? Ayo, usikum wa nafsi bittaqwallah. Dari satu itu saja amaliyahnya Rasulullah turun ke Syekh Ali Jabir. Ingat bagaimana Rasulullah ketika di Taif digimanain tuh sama masyarakat Taif. Sampai yang gregetan itu kan malaikat sendiri. Muhammad, sekiranya kamu berkenan, mau digulung model apa nih masyarakat Taif nih? Kamu tinggal bilang aja mau digulung kayak apa nih. Tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan enggak. Ya, innahum qaumun la ya'qilun. Sebenarnya mereka hamba-hamba yang belum mengerti. Coba tuh. Kita bisa gitu enggak gitu. Nah, itu akhlak tuh yang berat tuh ya. Jadi dari satu sisi inilah kemudian kita mendoakan para ulama, ya. Belajar dari ulama, ya. Belajar dari orang-orang yang wafat. Dan saya kalau ingat cita-citanya Syekh Ali Jabir dan juga cita-citanya guru kita Kiai Yusuf Mansur, itu saya jadi ingat dengan sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari ini hidup di zaman hijrah, hidup di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah,
sampai dengan Yazid bin Muawiyah. 6 khalifah dia hidup. Beliau wafatnya di zaman Yazid bin Muawiyah. Tapi wafatnya bukan di Madinah. Wafatnya bukan di Yaman. Wafatnya di mana? Wafatnya di Selat Bosporus. Ketika menjadi tentara Yazid bin Muawiyah ketika melakukan ekspansi pertama penaklukan Konstantinopel pada abad ke-8. Nah, Syekh Ali Jabir punya mimpi kan? Mimpi ingin mengembangkan Al-Quran, melahirkan jutaan penghafal Al-Quran, dan juga mimpi itu dimiliki oleh orang banyak, salah satunya guru kita Kiai Yusuf Mansur. Dan beliau seperti mengikuti jejaknya. Di mana dia wafat? Di Indonesia. Bisa jadi cita-cita Syekh Ali Jabir akan terrealisasi justru setelah beliau wafat. Wafatnya Abu Ayyub Al-Ansari yang dimakamkan di dekat Selat Bosporus, yang kemudian sekarang makamnya menjadi Masjid Jami Abu Ayyub Al-Ansari, akan menjadi saksi bahwa ketika gencatan senjata antara pasukan Utsmani dengan Konstantinopel selama 3 hari, disitulah Muhammad Al-Fatih bersama guru spiritualnya Syamsuddin kemudian mengambil hikmah dari wafatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Muhammad Al-Fatih merasa, aku tidak sendirian menaklukkan Konstantinopel. Ada sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari yang wafat di sini. Dan itu menjadi motivasi yang lebih dahsyat buat Muhammad Al-Fatih untuk kemudian melakukan agresi yang kedua sehingga akhirnya menaklukkan Konstantinopel. Dahsyat. Jadi wafatnya Syekh Ali harus menjadi penyemangat buat kita semua, para penggiat Al-Quran, para penggiat dakwah Al-Quran, para penggiat hafalan Al-Quran. Ayo, benar-benar kita wujudkan impian beliau bersama impian para ulama-ulama yang merindukan Indonesia ini menjadi surganya para penghafal Al-Quran. Maka kemudian disebutlah Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nah, ini sekedar pembuka saja ya. Setelah ini kita akan baca Yasin ya. Kita minta pahalanya untuk almarhum ya, al-maghfur lah ya, rahimahullah Ali Saleh bin Muhammad Ali Jabir. Mangga disiapkan Qur'annya masing-masing. Kita akan mulai pembacaan Yasinnya. Kebaikan kita akan kembali untuk kita sendiri. Kita membaca Al-Quran ini di bulan suci Ramadan. Ramadan itu puasanya, masa puasanya barokah, ya kan? Masa iftarnya juga barokah. Jadi baca Quran di waktu puasa barokah, baca Quran di waktu iftar, ini kan ini masa iftar nih. Masa iftar itu dari maghrib sampai dengan imsak, itu masa iftar. Itu juga barokah. Jadi kulluhu barokah karena 1 bulan. Jadi berkahnya 1 bulan. Bukan berkahnya selama puasa saja, enggak. Malamnya juga berkah. Benar kan tamunya datang? Baik, ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Tamunya datang lagi. Ya, rezekinya datang lagi. Rezeki baik yang untuk Ustaz Edi ataupun untuk yang datang, rizkinya di situ seperti Benar, itu. Kiai Hendi, mohon izin Kiai Hendi, sepertinya Syekh Muhammad ini waktunya juga sudah mepet dan beliau minta di jam-jam sekarang boleh. Seperti gimana? Nggak apa-apa. Syekh Muhammad dulu, nanti kita ngajinya akhir. Masya Allah. Masya Allah. Oh, beliau udah hadir tuh beliau tuh. Tadi Assalamualaikum. Tadi ana sibuk sedikit. Tapi tetap ini saya dengar ini dari Ustaz Hindi. Walaupun saya tangannya sibuk, tapi hati saya dan telinga saya sama Ustaz Hindi. Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khair. Masya Allah. Betul, Syekhna, betul.
Baik, Syekh. kita Alhamdulillah. langsung ke Syekh Muhammad. Silakan Syekh Iya, Muhammad. siap. Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jujur saja di malam malam Ramadan yang mulia ini, saya senang sekali bertemu sahabat-sahabat kami. Ustadz Hindi, jarang lama nggak Ya. ketemu. Dulu sering bertemu, sekarang jarang ya. Mas Dwi, ya Masya Allah. Ya, silakan Mas Dwi. Apa yang mau ini kita bahas? Apa? Silakan, saya siap. Langsung apa yang akan disampaikan Silakan. oleh Syekh Muhammad? Mau apa ya dari saya? Ceramah atau apa ini? Barangkali ceramah singkat saja. Selanjutnya mungkin nanti akan ada tanya jawab sedikit dari Ya, kawan-kawan. ini semua. sebenarnya bukan ini, karena itu saya tanya. Sebenarnya bukan ceramah. Itu kan kita ya apa namanya, kita membahas atau apalagi ini 100 hari 100 Syekh hari. Ali Jabir, ya, undang Syekh Ali Jabir rahimahullah taala. Dunia ini belajaranlah bagi kita semua. Orang yang pintar yang bisa mengambil belajaran dari sekolah dunia. Biasanya dunia itu madrasah, kata guru, dunia itu madrasah. Tapi bedanya apa? Madrasah belajar dulu baru diuji. Kalau dunia diuji dulu baru belajar, kan? Diuji dulu, ya. Subhanallah. Setelah ujian, cobaan, baru kita mengambil pelajaran. Setiap musibah yang datang sebenarnya itu ada hikmah di dalamnya. Balik ini ada hikmah. Allah, semuanya datang dari Allah itu baik. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala itu baik. Tidak ada syarrun mahd, tidak ada yang buruk, walaupun di pandangan kita melihat tidak sesuai keinginan kita, tetapi pasti di dalamnya ada hikmah. Khususnya bagi seorang mukmin, seorang saleh yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ini tadi pagi ada pertanyaan penting sekali dari seorang jemaah. Bagaimana kita tahu ini ujian, cobaan atau azab, teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Saya bilang sebenarnya ujian dan cobaan itu bukan hanya musibah. Ujian, cobaan bukan hanya rezekinya sempit. Ujian, cobaan bukan masalah-masalah yang kita hadapi. Nikmat itu bisa jadi ujian. Bukan bisa jadi, itu ujian. Kenikmatan itu ujian. Kesenangan itu ujian. Bagaimana tahu itu nikmat bagi kita, baik bagi kita atau buruk? Ini nikmat atau musibah bagi kita. Kita bisa ukur diri sendiri. Jika kita mendekatkan nikmat tersebut, mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Tetapi makin dijauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu musibah. Walaupun di dalam pandangan kita itu nikmat, tetapi sebenarnya itu musibah. Kenapa? Karena menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau musibahnya datang, kita mengambil belajar, mendekatkan diri kepada Allah, kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat, ibadah, bangun di tengah malam berdoa, itu nikmat. Itu nikmat, kan intinya dari musibah la'allahum yarji'un agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena guru ada kata hikmah luar biasa, kata beliau, alladzi laisa 'indahu mushkilah 'indahu a'zamul mashakil wa hiya al-bu'du 'anillah. Yang tidak punya masalah sebenarnya dia punya masalah yang paling besar, yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Biasanya ketika kita ditimpa musibah atau masalah, langsung kita berdoa, mudah sekali kita angkat tangan, mudah sekali kita bangun di tengah malam, mudah sekali kita menjaga ibadah, mudah sekali air mata mengalir, air mata menitis, air mata, ya, masya Allah, nangis terus, mudah. Kenapa? Karena punya hajat. Ya Rab, ya Rab. Tapi kalau semuanya beres, tak ada masalah,
aman, ya nggak ada apa-apa, itu malas kita memohon kepada Allah apa. Nah, itu masalah lebih besar karena nggak punya masalah. Karena itu ukuran apakah kita musibah ini, ujian, cobaan, kenikmatan, kesenangan, mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita ukur. Itu yang saya sendiri, itu mukaddimah musibah atau masalah-masalah yang kita hadapi, itu belajaran bagi kita. Khususnya dari kehidupan sosok Syekh Ali Jabir rahimahullah. Dari sejak hidup sampai wafat. Sampai saya insya Allah doain, mohon doa. Saya ingin nulis, sebenarnya sudah mulai sebelum Ramadan, tetapi Masya Allah, doakum karena padat sekali, luar biasa. Dari sebelum Ramadan, jarang saya duduk di rumah, jarang. Ini saya sedang di rumah. Jarang sekali saya nggak sempat ya tulis atau poin-poin saja belum sempat. Tapi di otak sudah saya simpan semua. Sejak hidup sampai wafat. Banyak belajaran yang kita dapat khususnya setelah beliau wafat. Karena itu saya ini subhanallah saya nggak siapkan apa yang saya mau menyampaikan kepada kalian, apa yang saya mau sampaikan saya belum. Tapi ketika mengenang Syekh Ali Jabir, saya ingat itu musibah kan, musibatul maut. Ya, kehilangan sosok yang luar biasa seperti Syekh Ali Jabir. Tetapi belajaran bagi kita apa? Ini yang penting. Ini yang penting. Apa yang kita belajari dari kehidupan beliau? Apa yang kita belajari dari kehilangan beliau? Ini perlu kita. Salah satunya istiqamah. Istiqamah. Ini beruntung sekali beliau. Jujur saja, sering saya sampaikan. Istiqamah dia sampai akhir hayat. Sampai beliau meninggalkan dunia, masih dalam dakwah, masih dalam ibadah dan taat kepada Allah. Bukan hanya meninggalkan dunia dalam keadaan dakwah. Bahkan setelah beliau meninggal, masih beliau berdakwah. Masih video-video beliau, ilmu-ilmu beliau. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, qal ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Masih, jujur saja saya merasa beliau masih hidup. Jujur saja, karena setiap hari saya melihat fotonya, videonya, ilmu beliau. Saya merasa nggak hilang, ini masih ada bersama kita. Masih ada, subhanallah. Kemarin saya dapat berita. Dulu setelah beliau wafat baru 3 hari. Ada seorang perempuan tinggal di Tangerang. Dia kerja di salah satu perusahaan besar internasional. Orang perempuan biasa. Ya biasa. Orang dia baik, tapi biasa. Nggak pakai jilbab, ya. Nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab sama sekali. Perusahaan di luar negeri itu, perusahaan internasional. Subhanallah, tiba-tiba setelah beliau wafat, Syekh Ali Jabir rahimahullah, dia berubah 100%, 180 derajat. Berubah. Udah nangis terus. Salat, pakai jilbab, full. Ini teman beliau yang cerita ke saya. Terus hari berikutnya masuk kantor, pakai jilbab dari atas kepala sampai bawah. Jilbab muslimah. Ketika masuk kantor perusahaan, kaget ini. Ini siapa? Kata anak fulana. Saya fulana ini. Kok kali ini kenapa ini pakai ini? Ini sejak mulai hari ini, insya Allah saya mau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memakai baju muslimah. Saya menutup aurat semua. Kok kenapa? Itu saja. Tapi aturannya nggak boleh ini. Kan itu. Kalau begitu terserah. Kalau kalian coba mau menerima saya, alhamdulillah. Kalau tidak mau menerima saya, udah. Saya saya putus. Saya mundur diri. Saya mundur. Kenapa mereka bertanya? Maaf kita mau tanya. Kenapa berubah 180 derajat dalam satu hari saja? Katanya tadi atau kemarin ada seorang waliullah meninggal dekat rumah saya di Tangerang. Subhanallah. Dia nggak kenal. Kata beliau nggak kenal. Nggak pernah bertemu dengan Syekh Ali Jabir. Tetapi ketika viral, wafat beliau, meninggal beliau, jadi viral, itu ketuk hatinya, menuntuk hatinya, subhanallah, sampai berikan hidayah.
Itulah subhanallah orang salih. Orang salih dakwanya luar biasa. Itu bukan hanya melalui dakwah, ceramah, nasihat saja, tetapi cahayanya, cahaya nur. Nur itu bisa dia sampai ke mana-mana tanpa dia tahu. Itu fadlullah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu belajaran bagi saya khususnya, dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah bagaimana kita berdoa dan berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Banyak ujian, banyak cobaan yang kita hadapi, tetapi tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Harapan kita satu saja, ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita cuma sementara. Kehidupan kita sementara. Sebentar lagi kita semuanya pulang. Bagaimana di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semua. Allah memberikan kesempatan bagi kita semua sampai kita Allah panjangkan umur kita sampai kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah mengizinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mari kita maksimalkan ibadah, maksimalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat seorang saleh seperti Syekh Ali Jabir, ulama banyak yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa bulan yang lalu. Mereka berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya para ulama, para salafus salih, para salihin, mereka yang mendahului kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mendahului mereka, mendahului kita. Mereka beruntung meninggalkan dunia, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia. Beruntung mereka. Bagaimana kita istiqamah di bulan suci Ramadan, menjaga ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, itu pelajaran bagi kita, khususnya di bulan Ramadan ini, kita menjaga ibadah dan taat. Qiyamul lail, maksimalkan ibadah qiyamul lail, tarawih setiap malam. Baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran setiap hari, maksimalkan. Semaksimal mungkin khatamkan Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita enggak sempat khatam Al-Quran berkali-kali. Jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita. Ya, jangan sampai kalah sama anak-anak kita. Ini kemarin saya kasih cerita, walaupun anak-anak saya anak biasa lah. Anak saya bukan anak pesantren, bukan anak biasa, jujur saja. Suka main handphone, suka nonton TV. Tapi alhamdulillah ada waktu-waktu tertentu untuk Al-Quran. Baru hari pertama kemarin, awal Ramadan saya masih ingat. Kemarin saya sampaikan ke jemaah ketika safari saya di Makassar itu. Baru di hari pertama, awal Ramadan, kita mulai alhamdulillah rutin, kita mengkhatamkan Al-Quran, niat kita, target kita berkali-kali. Tapi di awal Ramadan saya isi 2 kajian, dari pagi terus isi lagi sore atau siang. Baru siang saya mulai baca. Alhamdulillah baca terus sampai saya juz yang kedua. Baru hari pertama belum selesai juz yang kedua. Tiba-tiba anak saya datang sebelah kanan gitu, melihat begini. Saya, kok ada apa? Mau cari apa ini? Enggak. Cari apa? Saya tanya, cari apa? Kata beliau, saya mau lihat ayat sudah sampai mana. Bacaannya sudah sampai mana. Saya bilang, oh masih Al-Baqarah saya. Masih Al-Baqarah. Kan baru mulai. Kata beliau, kalah sama saya ayat. Kalah kata. Kenapa? Saya sudah selesai Al-Baqarah. Saya sudah masuk Al-Imran. Masya Allah. Tapi kan saya tadi kan ada kajian. Ya. Antum kan kosongkan itu. Jangan cari alasan, kata dia. Masya Allah. Karena sering saya bilang, jangan cari alasan. Jangan cari alasan. Ya, kalaupun dia target, kita maksimalkan. Nah, sekarang terbalik dia kasih nasihat kepada saya, jangan cari alasan. Karena itu, saudara, di bulan Ramadan, mari kita mengkhatamkan Al-Quran. Kita sahabat. Dekat temanin Al-Quran di bulan suci Ramadan. Wallahi, ini rata-rata banyak ulama yang saya dengar dari mereka masing-masing. Baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Mereka di akhir hayat, mereka merasa menyesal. Ulama yang umur mereka, habiskan umur mereka dalam taat. Mengajarkan fikih, hadis, akidah.
dakwah kepada Allah. Mereka di akhir hayat mereka merasa menyesal karena belum habiskan waktunya bersama Al-Quran. Karena enggak sempat habiskan waktunya bersama kalamullah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Imam Abu Ishaq Al-Huwaini, Imam Sufyan Ibn Uyainah, semuanya ceritanya begini, ya Allah, banyak waktu yang hilang tanpa Al-Quran. Baru saya, ya laitani, alangkah saya harapan saya habiskan waktu saya bersama Al-Quran. Kalamullah, saudara, kalamullah. Tidak ada lebih indah, lebih sempurna, lebih nikmat daripada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesempatannya, inilah waktunya. Ini bukti kita mencintai Al-Quran. Ini buktikan kecintaan kita terhadap Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan ini kita belum bisa luangkan waktu bersama Al-Quran, belum bisa, mohon maaf, masih kita senang sama Ustaz. Saya bilang sama jemaah, kadang-kadang agak tegas, perlu kita agak tegas sedikit. Kadang-kadang kita senang sama Ustaz, sama Syekh, 1, 2 jam, 3 jam kita ngobrol senang sekali. Yaitu hal baik. Tetapi jangan sampai kita senang sama Ustaz, gak bisa kita senang sama Allah, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita usahakan di bulan Ramadan kita diam 1 jam, tahan diri 1 jam, 2 jam, 3 jam bersama Al-Quran. Mungkin di luar Ramadan belum bisa, tapi di bulan Ramadan kita usahakanlah. Kita 1 jam, 2 jam sekaligus baca. Kita biasakan diri harusnya. Sampai kita merasa kenikmatan, kelezatan sama Al-Quran. Dan yakin, walaupun kita belum hafal, walaupun di antara kita belum mengerti maknanya, tetapi dekat sama Al-Quran, membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran, duduk lama bersama Al-Quran, Allah memberikan hidayah, taufik, barakah, umur, harta, anak, keluarga, semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi barakahnya luar biasa. Khususan di Ramadan, hidayah. Karena itu saya sampaikan kepada jamaah, kepada diri saya sendiri kan, semua. Ketika baca Al-Quran, jangan baca hanya ingin mendapatkan pahala saja. Pahala itu tetap kita mendapatkan pahalanya. Tetapi baca untuk mendapatkan hidayah. Syahrul Ramadan, alladhi unzila fihi Al-Quran, hudan linnas. Kita butuh hidayah. Kita merasa, kita, walaupun ustaz, ya, syekh, merasa jelas semua. Terang. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Tapi kadang-kadang kita tertipu sama diri sendiri. Karena kita merasa sudah tahu semua. Tapi Al-Quran, kalau kita bersama Al-Quran, Al-Quran memberi hidayah, nur, cahaya bagi hati kita. Agar kita bisa membedakan antara hak dan batil. وَبَيِّنَاتٍ هُدًى لِلنَّاسِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Penjelasan. Wallahi kalau bersama Al-Quran, Allah membuka mata kita tahu. Mana yang hak, mana yang benar. Mana yang diridhai Allah, mana yang tidak diridhai. Bukan itu saja, bukan hanya penjelasan, bukan hanya hidayah, bukan hanya petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan agar kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita dekat sama Allah, memudahkan ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita agar selalu merasa ibadahnya ringan, mudah sekali kita beribadah karena kita bersama Al-Quran. Semoga di bulan suci Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita sama-sama diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita insyaAllah, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke makam Baqi'ul Gharqad atau seorang salih, Assalamualaikum dara qaum mu'minin, antum as-sabiqun, kalian mendahului kita. Ya, wa nahnu bikum lahiqun, kita menyusul. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah bagi kita semua. Terima kasih, jazakumullah khair jazaa. Itu saja dari saya. Sebenarnya di awal saya enggak mau sampaikan kayak ceramah lah atau tausiah, dialog lah kita ngobrol. Tapi alhamdulillah semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, khususnya di bulan Ramadan saya harap selalu berdoa. Selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering saya sampaikan kepada sampai tinggalkan doa ini karena itu salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Anugerah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Itulah yang kami harapkan di bulan suci Ramadan. Yaitu mendapatkan
kebebasan dari api neraka. Bebas dari api neraka. Kalau kita dapat sertifikat bebas dari api neraka, berarti kita udah aman, jamin ahli surga. Setiap malam dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka setiap malam di Ramadan. Setiap malam di Ramadan Allah memilih kira-kira siapa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka. Semoga kita semua serta orang tua, keluarga, sahabat kita semua yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Doa yang terpenting, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Jangan tinggalkan doa ini. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Karena Allah membebaskan dari api neraka setiap malam. Di riwayat sahih juga, sahih Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, qal wa dzalika 'inda kulli fitr, itu terdapat setiap waktu buka puasa. Saat buka, menjelang buka puasa, saat itu Allah membebaskan. Allah memilih siapa yang bahagia, siapa yang senang dengan puasanya, siapa yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Semoga kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak keturunan kami, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dari api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah. Mungkin saya Muhammad ada kasih tambahan sedikit nasihat buat kita dalam memperoleh waktu yang baik pada saat Ramadan ini. Apa sih yang harus kita perhatikan? Apalagi kita sekarang sudah masuk 10 hari yang kedua. Apa yang perlu diperbanyak, Syekh Muhammad? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dua sebenarnya keistimewaan bulan suci Ramadan selain puasa dan qiyamul lail, tarawih, dua amalan jangan tinggalkan, kalau bisa setiap hari amalkan. Al-Quran dan sedekah, dua-duanya. Kalau bisa saudara, setiap hari, jangan sampai lewat satu hari belum melaksanakan dua amalan ini. Semampunya masing-masing. Bukan sebenarnya semampunya itu di luar Ramadan, tetapi di bulan Ramadan saya harap maksimalkan dua hal ini di bulan Ramadan. Saya kemarin sampaikan, kemarin diundang di salah satu rumah pejabat besar, diundang keluarga yang kaya. Saya bilang begini, saya tolong ini, kalau bisa habiskan hartanya di bulan Ramadan. Begitu saya bilang, habiskan hartanya. Saya bilang begini, kalau ada harta untuk misal mau beli rumah, ya wajar simpan. Ada harta sudah ada rencana untuk anak, masukin anak ke sekolah, ya wajar, nggak apa-apa, jangan dihabiskan. Kalau ada harta, ada urusan, ada kepentingan untuk mudik, walaupun nggak boleh mudik ya katanya. Ya, terus ada harta untuk misal untuk anak saya mau di luar negeri, sudah ada rencana ini, sudah simpan, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan simpan harta untuk masa depan, untuk ya jaga-jaga. Kalau untuk jaga-jaga, habiskan, saya harapkan. Iya. Untuk jaga, berarti ini kelebihan. Untuk jaga-jaga, jangan di bulan Ramadan, karena Nabi SAW paling dermawan antara manusia. Ketika masuk bulan Ramadan, puncak kedermawan SAW di bulan Ramadan. Puncak kedermawan sampai terlihat kedermawan SAW. Sampai di hadis Nabi SAW qal ajwad min ar-rihil mursalah, kedermawan beliau lebih besar, lebih luas dari angin. Coba angin, kalau anginnya, kenapa angin? Karena anginnya itu besar. Semuanya kena. Kalau anginnya datang, semuanya yang di sini, yang di sana, terasa anginnya datang. Begitulah kedermawan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Karena itu jangan tinggalkan sedekah. Setiap hari, mampu 100.000, jangan simpan. Infak 100.000 setiap hari. 1 juta setiap hari, 10 juta,
Saya senang kagum sama orang kaya kemarin. Ini orang kaya kemarin yang saya datang, saya nawarin satu program, Masya Allah, 45 juta satu orang. Terus beberapa hari lagi, ada bantuan untuk warga Yaman, saya nawarin lagi, dia kirim 60 juta lagi. Itu luar biasa, itu harta yang baik bagi orang yang baik. Kata Nabi SAW, harta yang membela kita di akhirat nanti. Itu harta yang sejati, harta benar-benar harta kita sebenar-benarnya. Itu harta kita, bukan harta kita yang beli baju, yang sebentar lagi habis, atau beli makanan atau lainnya. Tetapi hartanya yang kita simpan. Ya Allah, ini harta kami. Kita mau bertemu yaumul qiyamah. Khususnya di Ramadan dua ini. Maksimalkan di luar Ramadan. Al-Quran baca walaupun beberapa halaman, 1 juz setiap hari, setengah juz. Tapi di bulan Ramadan jangan sampai lewat hari belum baca 3 atau 5 juz. Itu sebenarnya masih sedikit. Itu sedikit sebenarnya. Itu sedikit. Walaupun kita nggak bisa seperti orang saleh yang mereka membaca khatam Al-Quran setiap hari sekali. Bayangkan 30 juz setiap hari. Itu baru yang hebat. Kalau cuma 3 juz atau 5 juz, sedikit ba'da subuh, ba'da zuhur, menjelang buka puasa atau nanti malam, sedikit itu bisa habis 3 juz atau 5 juz. Karena itu dua amalan ini jangan tinggalkan. Jangan tunda lagi. Jangan bilang insya Allah nanti. Kalau ada waktu, kalau ada rezeki. Jangan. Sekarang, khususnya Al-Quran dan sedekah di bulan suci Ramadan. Jangan nunggu sempat tapi disempatkan ya Syekh. Ya betul. Iya betul. Baik nah ya itulah kawan-kawan apa yang kemudian Syekh Muhammad sampaikan ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan ketika Syekh Muhammad menjelaskan tadi, ada pemikiran saya yang saya salah selama ini, bahwa saya menggantungkan masa depan saya itu pada apa yang saya ikhtiarkan tanpa Allah, yaitu menabung untuk masa depan, untuk anak saya. Saya lupa bahwa ada Allah sebetulnya yang memberikan masa depan kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita. Nah, inilah kemudian bagaimana sedekah itu kemudian menuntun masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu barangkali Syekh ya. Betul sekali. Jadi ada ada paradigma atau anggapan yang keliru bahwa sebetulnya apa yang kita ikhtiarkan itu ya sebaik-baiknya harapan hanya pada Allah, bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta untuk masa depan. Baik, Syekh Muhammad, terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Sama-sama, jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Syekh. Amin. Saya kangen sama antum, insyaallah. Saya kangen sekali ketika dulu rekaman belajar baca Al-Quran. Masih tersimpan rekamannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Syekh Muhammad, terima kasih. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Saya pamit ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, ada yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, ada yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan dari PPPA Darul Quran Yogyakarta melalui tayangan video berikut ini. Silakan kawan-kawan yang ada di Jogja untuk memutarkan video Ustadz Yusuf Mansur atau Kiai Haji Yusuf Mansur. Audionya belum keluar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai prajuritnya Allah, kita harus kuat sekali, kita harus memang kreatif banget. Insyaallah mudah-mudahan
pertumbuhan rumah tahfiz sesuai dengan harapan kita ada di seluruh desa, di seluruh Indonesia dan dunia. Jadi saya pengen di pelosok-pelosok desa di Eropa, di Inggris Raya, ya termasuk di Irlandia, Skotlandia, kemudian nanti di 51 states di Amerika, di belahan bumi Allah di Afrika, Afrika Barat, Selatan, Afrika Timur, kemudian nanti di negara-negara Asia dan negara-negara Timur Tengah. Insya Allah ada rumah-rumah tahfiz yang memang menjadi paku bumi, ya, menjadi pakunya planet bumi, ya, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri. Saya ada di Bali dan ini luar biasa. 2009 dengan izin Allah saya dakwah di Bali, di Sanur waktu itu di Masjid Al Ihsan. Saya nanya waktu itu ke jamaah yang hadir, kenapa Quran itu gampang? Mau bukti nggak? Gitu. Mana yang paling tua? Gitu saya nanya. Ternyata ada yang paling tua, 92 tahun umurnya. Saya mulailah dengan khasnya waktu itu Ar-Rahman. Ayo ikutin saya ya Nek, gitu. 92 luar biasa. Ar-Rahman, gitu. Ar-Rahman. Si nenek itu ngikutin Ar-Rahman. Ternyata itulah yang menjadi pembuka 10 hafiz pertama di Bali. Jadi di antara 10 hafiz pertama di Bali itu ada Fahmi Habib Namira. 3 loh dari Darul Quran. Ini juga wasilahnya Ustadz Damanhuri, Ustadz Ai, yang juga tahun 2010 udah diberangkatkan umroh oleh PPPA. Masya Allah, Masya Allah. Dan sekarang Ustadz Damanhuri, Ustadz Ai udah jadi orang hebat banget di Bali, Malang, dan di Nusantara ini. Ya kita ini bersyukur ya, diberi oleh Allah kesempatan untuk berkhidmat kepada Quran. Banyak orang berkhidmat kepada dosa dan maksiat. Banyak orang berkhidmat kepada keburukan. Banyak orang berkhidmat kepada kejahatan. Tapi Allah izinkan kita berkhidmat buat Quran. Allah izinkan kita berkhidmat buat dakwah, buat tahfidz. Ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan waktu dan kesehatannya, ada yang dengan ilmunya. Ya Allah, dan Kau terima amal soleh kami ya Allah. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sambil kita juga memohon ampun pada Allah dari setiap kesalahan kita ketika berkhidmat dengan Quran, berkhidmat dengan dunia dakwah dan pendidikan, berkhidmat dengan dunia kemanusiaan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sungguh kenikmatan yang paling hebat adalah ketika Allah izinkan kita menjadi perpanjangan tangan Dia dan Rasul, melanjutkan risalah ilahiyah dan risalah nubuwah Nabi, risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabi ayyi a'la'i rabbikum tukadziban. Ayo teman-teman, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya nggak boleh ada orang yang punya recehan kecuali dia menjadi donatur dalam Quran. Yang lebih berhak kita dapatkan daripada mereka para pembom, mereka para teroris, mereka para orang-orang yang malah mencederai Islam kaum muslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita rebut harta mereka untuk mereka sendiri. Kita rebut harta mereka untuk kejayaan mereka sendiri. Kita rebut, kita ambil, kita ajak mereka ya dengan semangat kita, dengan kesantunan kita. Bagaimana kemudian tanaman donasi dari para muhsinin kemudian sudah menghasilkan orang seperti Fahmi Habib dan Namira. Dan banyak lagi Syakir, Taki, luar biasa itu. Dan yang tidak disebut oleh Indonesia. Mereka tersembunyi tapi menjadi pemimpin di kota-kota, di daerah-daerah di tanah air. Ada satu santri kita ya, Haidar namanya. Itu kita kirim ke satu lembaga gede betul, saya tidak sebut namanya supaya tidak menjadi ketersinggungan. Kita kirim ke satu lembaga gede betul yang umurnya lebih tua daripada Darul Quran. Mungkin udah hampir seabad sama dengan lembaga-lembaga tua di negeri ini. Seorang profesor guru saya telepon saya. Adinda, Ananda bisa bantu nggak kirim hafiz ke ke daerah ke lembaga Siap Prof, siap. Insya Allah kita kirim. Saya kirim, kami kirim Haidar. Saya bilang sama Haidar, Dar, lo gua kirim bukan sebab orang pintar. Lo gua kirim bukan sebab lo orang jago. Gua kirim sebab lo ada Quran. Di sana lo belajar ya, apa yang mereka punya lo ambil, apa yang mereka nggak punya lo bagi.
Rasanya yang mereka nggak punya cuma satu aja, orang yang bisa nungguin tahfiz. Kalau ilmu mah kayaknya mah kita kalah. Dan hari ini setelah lebih dari kira-kira 5, 7, 10 tahun, hari ini di lembaga tersebut malah dikenal sebagai lembaga tahfiz. Itu kan hadiahnya buat siapa? Itu hadiah buat donatur, bro. Hadiah buat para muhsinin. Bagaimana kemudian tanaman mereka di seorang Haidar, di belajarnya Haidar, di tiket pesawatnya pergi pulangnya Haidar, itu menjadi pahala mereka semua yang berderma lewat PPPA Darul Quran. Belum lagi tidak terhitung orang-orang yang kemudian membangun ini, membangun itu, membangun itu. Dari lembaga pendidikan atau perusahaan yang di dalamnya kemudian digaungkan Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada di antara jamaah kita juga yang Masya Allah kemudian menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi kemudian orang penting di kementerian A, B, C, dan D, menjadi kemudian jenderal, bahkan sudah ada yang bintang 1 dari jamaah kita. Itu pun tidak lepas dari para donatur, dari para muhsinin, dari para pekerja, pelayan umat juga di PPPA. Apalagi ini ada tikungan-tikungan yang luar biasa. Kawin dengan properti, kawin dengan agro, kawin dengan perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian, kawin dengan teknologi, kawin dengan segala rupa opportunity yang kemudian insya Allah mudah-mudahan dengan pelajaran sekian belas tahun, 14 tahun, mudah-mudahan Allah memperbaiki dan menyempurnakan ikhtiar kita untuk menggelorakan tahfiz di seluruh dunianya Allah Jalla Jalaluh. Membumikan Quran lebih masif lagi, membangun rumah-rumah tahfiz lebih banyak lagi, bahkan di seluruh desa, di seluruh Indonesia dan di dunia, membangun kemudian pesantren-pesantren tahfiz Quran, baik yang high banget, middle, atau low, gratis, subsidi, pokoknya berbagai jenisnya, berbagai modelnya. Ya Allah izinkan kami terus berkarya, beride, berkreativitas untuk benar-benar melihat nanti ada pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin dunia, dan dia adalah penjaga-penjaga Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Kau telah memilih kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan tangan Nabi-Mu, dan kemudian memilihkan Quran dengan izin dan ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi ummah. Berkahi para donatur dari mulai yang paling dulunya yang sekarang hingga akhir zamannya. Berkahi orang-orang tuanya, keluarganya, keluarga besarnya dan anak turunannya hingga akhir zaman pula dengan berkah Quran ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ali wa ashabi ummah walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sedekah nasional untuk mencetak 1 juta penjaga negeri. Silakan rekeningnya juga sudah ada. Inilah ajakan kebaikan dari PPPA Darul Quran Yogyakarta untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Yusuf Mansur tadi, saya bisa kemudian melebarkan sedikit, menjelaskan bahwa memang tadi disebutkan ada Habib dan Namira, dia adalah kakak adik, ya, dan berasal dari Bali, dan sekeluarga itu memang berkhidmat kepada Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Satu keluarga dari Bali. Dan tadi juga disebutkan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur, Taki Malik. Siapa yang nggak kenal Taki Malik? Milenial mana yang nggak kenal Taki Malik? Dia lahir dari Darul Quran, melalui jika tidak salah, dia juga dapat beasiswa dari Darul Quran atas kemampuannya. Alhamdulillah, bagaimana Taki Malik sekarang ini mencuat, menasional, dan boleh dibilang sukses, alhamdulillah. Dan kemudian idola anak-anak sekarang, ya anak-anak, ada Sakir Daulay. Sakir Daulay pun begitu. Ada dia dan kakaknya juga kemudian belajar dari Darul Quran di Tangerang. Bahkan ketika saya ketemu dengan Sakir, dia senantiasa selalu ngomong, wah
dulu saya pertama kali syuting dengan Pak Dwi. Karena memang ketika Syakir masih kecil, masih SD kalau nggak salah itu pada waktu itu masih kecil banget, iklannya juga masih ada, dan iklannya itu jadi apa namanya, setting kira-kira tahun 2012-an waktu itu ya. Kemudian, eee, terwujud apa yang dulu iklannya adalah, saya ingin kata Syakir waktu itu, menyampaikan, "Saya ingin menjadi presiden yang hafal Al-Qur'an." Itu ucapan dari Syakir di iklan itu. Lihatlah IG-nya, dia selalu ngomong presiden jomblo, artinya apa? Dia, terkorelasi dengan apa yang pernah dilakukan, 10 tahun yang lalu pada sekarang ini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin kita sudah, terhubung lagi dengan, Kiai Haji Hendy Irawan Saleh. Silakan, Kiai Hendy untuk melanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali. Alhamdulillah tadi sudah melihat tayangan langsung ya. Ayo kawan-kawan, kesempatannya sekarang kita untuk melakukan sedekah. Ya, Ramadan ini sedekah itu udah top banget, asli top banget. Kalau di bulan lain ya, di bulan lain tuh ya sedekah sudah bagus, tapi kemudian dengan Ramadan ini Allah perbagus lagi. Sedekah, apalagi kesempatannya kita tidak tahu bagaimana, apakah kita masih ketemu Ramadan lagi apa tidak, kita belum tahu. Dan Rasulullah SAW kalau udah masuk bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan dibanding bulan-bulan sebelum. Dan kedermawanan beliau itu melebihi kecepatan angin. Ya, melebihi kecepatan angin. Jadi kadang-kadang saya sering juga membuktikan, oh iya, geser sana dapat ini, geser lagi dapat ini, geser lagi. Wah, ya Allah, benar-benar nih cara Allah ini unpredictable. Apalagi kalau kita bekerjanya jangan sendirian. Nah, itu tuh. Janganlah kita bekerja dengan amal-amal kita itu sendirian. Tidak ada yang salah dengan sendirian. Tapi masa iya kita sendirian berbuat kebaikan? Ada kesempatan untuk mengajak orang lain. Salah satunya adalah yang paling dekat, saudara kita sendiri. Lalu kemudian teman kita sendiri. Lalu kemudian komunitas kita sendiri. Ketika kita sudah melakukan sedekah, ayo kita ajak yang lain sehingga kita menjadi apa? Menjadi simpul. Menjadi simpul sedekah. Teman-teman, ayo sedekah, ayo sedekah, ayo sedekah. Dari situ nanti akan muncul itu kekuatan baru, yaitu the power of giving. Dan the power of giving inilah yang menyelamatkan semuanya. Apalagi nanti akan ada, kita sedang membangun rumah tahfidz Syekh Ali Jabir. Wah, itu sedang dipilih santri-santrinya yang kemampuan bacaannya bagus-bagus dan hafalannya nanti bagus-bagus. Saya sendiri sudah gregetan pengen buru-buru jadi donatur, nah gitu. Ingat guru kita Ustadz Yusuf Mansur, beliau memposisikan diri dengan Darul Quran apa? Sebagai donatur. Bahwa kemudian beliau pimpinan, mengarahkan, nah itu bagian daripada pengabdian. Tapi posisi yang pertama donatur, kita justru ngasih kepada lembaga kita sendiri, kita ngasih dan ngajak saudara-saudara kita, ayo, sehingga kita menjadi perpanjangan tangan. Kita kan tidak tahu ya dari arah mana Allah mengampuni dosa kita, dari arah mana Allah kemudian mengangkat derajat kita. Jangan-jangan dari arah kurma, jangan-jangan dari arah nasi, jangan-jangan dari arah buku, jangan-jangan dari arah tas, ya. Jangan-jangan dari selembar ya Quran yang dibaca, lalu kemudian yang membaca itu mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, aku bisa belajar jadi penghafal Al-Quran, menjadi hafid. Jika ada dana dari para donatur yang kemudian aku nikmati untuk makan dan lain sebagainya dari pakaianku ini,
menjadi jalan kebaikan ya Allah. Pasti kita akan didoakan panjangin umur donatur. Kalau udah wafat terangi kuburnya. Kalau ada masalah ya Allah selesaikan masalahnya. Ya Allah. Enak banget tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita mencari jalan selamat gitu. Kalau bahasa kita tuh kita harus cari mesin sedekah lagi nih kayak gitu. Makanya sedekah itu kesana kemari, sedikit, banyak, sedang, semuanya kita pernah mengeluarkan. Dan kita akan menjadi orang yang apa? Yang enteng akhirnya. Ya seperti itulah Rasulullah SAW. Enteng beliau kan ngasih kepada sahabat-sahabatnya. Enteng membantu, mudah membantu. Kita dapat lagi, kita berikan lagi, kita dapat lagi, kita berikan lagi. Makanya itulah menjadi bagian daripada pilihan-pilihan teman-teman sekalian. Setelah menjadi donatur, maka menjadi simpul. Cara menjadi simpul itu gimana sih? Ya simpul mah nggak usah banyak-banyak. Ada orang aja 2 orang ikut, udah cukup. Itu udah jadi simpul 2 orang. Ngajak 1 orang udah jadi simpul. Tapi kalau yang bergerak 1000 orang, kita sudah mendapatkan 2000 simpul. Allah itu maha hasib, maha detail. Nggak usah bingung sistem bagaimana ngaturnya. Otak kita ini, sel kita ini, ada ratusan triliun sel. Yang kemudian setiap berapa triliunnya ada mother cell. Dan corona itu hanya kecil selnya di antara ratusan triliun sel yang Allah ciptakan untuk manusia. Kalau kemudian gara-gara satu virus ini, kemudian sel-sel positif kita, sel-sel optimisme kita menjadi down, berarti kita sedang tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah, yaitu cara berpikir dan mindset kita. Allah memberikan akal itu dahsyat loh dibanding makhluk lain. Makhluk lain itu nggak dikasih akal coba. Kita dikasih akal untuk kemudian berpikir, untuk kemudian menelaah, untuk kemudian bertadabur. Ayo ambil kesempatan itu. Kapan lagi ya mau sedekah? Mumpung Ramadan. Kan kalimatnya gitu. Iya kalau tahun depan ketemu Ramadan lagi. Kalau Allah takdirkan berpisah dengan Ramadan. Berpisah Ramadan karena sakit atau berpisah dengan Ramadan karena wafat, kita tidak mendapatkan pahala itu. Apalagi yang mau kita persembahkan nanti ketika kita menghadap Allah kecuali amal soleh kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Silahkan kawan-kawan sekalian sedekah yang terbaik untuk Rumah Tahfidz penghafal Al-Quran saya Ali Jabir yang sedang diinisiasi oleh kita semua, ya. Dan kemudian jadilah simpul. Ajaklah orang, ya. Kalau orang udah mengajak tuh enak, ajak. Nah, insya Allah akan barokah. Semoga itu menjadi manfaat ya buat kita semua. Baik, Pak Dwi, apa mau dilanjutkan lagi? Ya. Kiai Hendi, saya ingin memastikan aja dong. Saya pernah mendengar ada salah satu guru yang mengatakan bahwa sedekah itu adalah salah satu penyesalan bagi mereka yang tidak menunaikannya pada masa hidupnya. Sejauh mana ini cerita ini cerita atau hadis ini, Ustadz? Jadi orang yang meninggal itu ya nantinya itu akan menyesal dan ingin dihidupkan lagi hanya untuk bersedekah. Ketika Ya, ibadah-ibadah lain itu Al-Qur'an ya. Al-Quran. Bisa dijelaskan Ustaz tadi. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan kan yang kalimat akhirnya laula akhartani ila ajarin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi orang yang sedang mau wafat itu sampai minta laula akhartani, sekiranya engkau akhirkan sedikit aja ya Allah, gitu loh. Jadi orang kalau udah mau sakaratul maut itu permintaannya cuma satu, minta waktu sedikit. Ya kalau udah udah mulai loading nih sakaratul maut, udah nggak bisa ditahan itu. Kalau udah loading dari kaki udah nggak bisa. Dan semuanya pengen tunggu dong, semenit aja. Nanti dia akan kirim. Yang ini tolong keluarin yang ini. Daripada begitu, sebelumnya aja. Gitu loh. Karena semua ayat itu akan bilang laula akhartani. Ya.
ila ajalin fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kalau engkau sekiranya bisa mengakhirkan ya Allah sebentar saja, nanti aku akan bersedekah dan aku akan berjanji menjadi golongan orang-orang yang soleh. Tuh lihat. Iya. Ya orang yang sedang mau itu kayak kita jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang menyesal karena menyesal lupa bersedekah. Maka kita harus punya lumbung. Iya. Nah, lumbung hariannya ada, lumbung mingguannya ada, lumbung bulanannya ada. Dan jangan di satu tempat, kadang buka lagi, kita keran sebelah sana, buka lagi sebelah sana, buka lagi sebelah sana. Nanti itulah yang akan menyelamatkan kita semua. Insya Allah. Iya, insya Allah. Ya, ini bukan untuk menakut-nakuti kawan-kawan, tapi inilah kemudian apa namanya, saya sedang berpikir apa namanya, ketika kita pada tahu hasilnya, kenapa kita kemudian mempersoalkan prosesnya? Artinya proses itu adalah kita mikir yang sekarang saja, tapi tidak berpikir yang nanti. Padahal kita sudah tahu nih nantinya mau seperti apa. Nah, inilah yang kemudian menjadi nasihat buat diri kita semuanya, buat teman-teman dan juga wabil khusus buat saya yang lagi banyak belajar ini. Nah, inilah makanya kesempatan emas lah ya. Dan saya menjadi salah satu saksi bagaimana sedekah kawan-kawan itu menjelajah kemana-mana yang pada intinya adalah untuk pemuliaan Al-Quran melalui program Tahfidzul Quran. Silakan Ustadz Hendi. Ya, benar. Mari kawan-kawan sekalian, sambil nanti teman-teman menunaikan sedekahnya, kita baca lagi doa untuk Syekh Ali Jabir. Saya minta waktunya sebentar, mungkin sekitar 5 menit untuk khusyuk, khususan untuk beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa khulafa'ir rasyidin wa sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa liman sa'alana du'a wa bil khusus almarhum Ali Saleh bin Muhammad Ali Jabir rahimahullah ayaghfirallahu dunubahu wa yarfa'a darajatahu wa yunakki thawbahu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yajma'uhu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali hajatina jami'an, untuk hajat-hajat kita sendiri. Silahkan 1 menit disebut pengennya apa. Ya Allah, sebutkan pengennya apa dalam hati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نمات إن شاء الله تعالى من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وبالخصوص علي صالح بن محمد علي جابر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بلغ ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن معوذتين من سورة أول سورة البقرة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة أن تجمع أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترفع درجاتنا وأن تقضي حاجاتنا جميعا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الصيام وأهل القيام وأهل قراءة القرآن وأهل ليلة القدر ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa kami ampuni dosa Syekh Ali Jabir ya Allah ampuni dosa keluarganya keturunannya ya Allah angkat derajatnya barokahkan ilmunya kepada kita semua ya Allah sehingga kami bisa menjalankan menjadi jamaahnya, menjadi muridnya yang kemudian dari apa yang kami amalkan juga mengalir kepada Ali Saleh bin Muhammad Jabir ya Allah sehingga menjadi penerang kuburnya ya Allah sehingga menjadi taman dari surgamu ya Allah Rabbana afriq alaina sabra wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin igdi hajatina ya Allah berkahi kami di bulan Ramadan ini ya Allah ampuni dosa kami ya Allah sampaikan kami ya Allah untuk bisa menyelesaikan
puasa 30 hari, baca Al-Quran 30 juz, sedekah sebanyak-banyaknya, menunaikan zakat fitrah, zakat mal ya Allah, bisa bersilaturahim kepada saudara-saudara, dan kami mohonkan agar menjadi bagian daripada Engkau kabulkan hilangnya virus corona di muka bumi ini ya Allah, sehingga kita bisa bersilaturahim lagi, bisa normal lagi, bisa belajar lagi, bisa ta'lim lagi ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga doa ini menjadi juga bagian daripada amal soleh kita, diterima di hadapan Allah dan terkirim semuanya untuk almarhum Ali Soleh bin Muhammad Ali Jabir ya. Semoga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikannya, kesederhanaannya, ilmu-ilmunya, dan lain sebagainya. Bahwa setiap kebaikan yang datang dari Allah untuk si Ali Jabir tentu itu akan menjadi barokah. Dan setiap keburukan yang datang itu adalah bagian daripada yang harus kita mintakan ampun. Karena itu juga ada pada diri kita sendiri. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Terima kasih Pak Haji Dwi. Mangga silakan dilanjut caranya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk Kiai Hendy. Ya, ini kalau sudah sama guru yang satu ini memang sungguh, ini guru saya yang ngepop ini beliau ini. Mau ngomongin nyanyi, hayo, karena beliau juga senang nyanyi. Mau ngomongin apa saja, hayo saja. Ya alhamdulillah, ya saya menjadi apa namanya. Dulu kita ketemu tahun berapa waktu itu ya saat ini? Tahun 2008 ya? 7 apa 8 ya? Nah, Di Pesona FM. Iya, Masya Allah. Ramadan ya. Hari ini kena kenangan. Iya. Iya. Pas. Iya. Iya, karena dulu kita ketemu di acara Ramadan ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda. Karena sekarang sudah punya buntut dua kalau bahasa orang Jawa mah. Sudah punya buah hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah hampir jam 10:30, artinya kawan-kawan, saya percaya kawan-kawan punya niat baik yang insya Allah akan ditunaikan, ya apalagi momennya adalah momen yang baik. Jadi ada yang baik dilakukan di saat yang baik. Seperti halnya dalam keseharian kita ada nama-nama yang kemudian dilakukan karena manfaatnya. Contohnya adalah ketika kita sarapan, semua pasti setuju sarapan itu ya pagi. Sarapan pagi itu untuk mendapatkan energi yang kemudian pada seharian itu kita tidak merasa lelah saat melaksanakan aktivitas. Pun dengan sedekah yang ditunaikan di saat Ramadan sekarang ini. Jadi silakan dilihat di akun Instagram daku_Yogyakarta ya, atau Anda bisa menghubungi nomor telepon yang sudah disampaikan tadi oleh kawan-kawan di PPPA Darul Quran Yogyakarta ya. Berkomitmenlah pada diri sendiri ya. Nggak usah sama siapa-siapa, pada diri sendiri aja. Karena pada diri sendiri itu kan kemudian ada malaikat Allah di kedua pundak kita nih ya. Ada yang mencatat amal, niat baik dan niat jelek kita. Nah, mari kita perberat pundak kita itu yang kanan ya. Jadi karena kebaikan terus kita lakukan di pundak kanan ya, insya Allah itulah merupakan niat kita, dan kita biarkan kita bikin nganggur itu malaikat pencatat ketidakbaikan. Kita sibukkan malaikat pencatat kebaikan kita. Kita berjanji pada diri sendiri saja ya, karena Allah sudah menyaksikan ya. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sama-sama punya niat baik untuk melaksanakan kebaikan sedekah di bulan suci Ramadan ini yang sudah tidak diragukan lagi berlipat pahala, karena ini adalah saat yang tepat untuk kebaikan ya, karena pahalanya berlipat.
Baik, dari PPP Darul Quran Yogyakarta kami mengucapkan terima kasih kawan-kawan semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Terima kasih, percayalah bahwa Allah tidak akan diam untuk kita semuanya dan akan memberikan kebaikan kepada kita semua insya Allah ya. Buat teman-teman yang di PPP Darul Quran Yogyakarta, buat teman-teman yang mengikuti acara ini, buat Kiai Hedi, buat kemudian Syekh Muhammad dan semua yang membersamai program-program kebaikan kita. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Dengan begitu langsung kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya tutup, sekarang silakan dibuka. Kalau mungkin mau ada yang ngobrol-ngobrol silakan ya. Ada yang mau ngobrol Pamit juga duluan. Kita pamit duluan ya. Kalau enggak kita langsung pamit semuanya ya kawan-kawan. Kiai, terima kasih. Mari. Ya, assalamualaikum. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum semuanya. Terima kasih.